Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafli dari Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil laporan kerja praktik saya yang berjudul Analisis Data Review Notice berbasis dashboard Power BI untuk optimalisasi sistem informasi operasional pada PT Citylink Indonesia. Oke, masuk ke latar belakang. Dalam industri penerbangan, dokumen operasional memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan aspek keselamatan, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Salah satu dokumen operasional tersebut adalah notis, yaitu surat pemberitahuan resmi yang digunakan untuk menyampaikan informasi penting kepada pihak tertentu, baik individu maupun organisasi. Biasanya, notis ini dikeluarkan oleh beberapa divisi. Nah, review notice digunakan untuk mencatat serta mengelola pembaruan pada operation manual. Nah, review notice ini dicatat oleh saya sendiri. Oke. Namun seiring dengan meningkatnya volume data dan kompleksitas pengelolaan dokumen, proses pengelolaan review notice secara manual menimbulkan berbagai kendala. Oleh karena itu diperlukan solusi berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi dalam pengelolaannya. Lanjut. Identifikasi masalah. Berdasarkan hasil observasi di PT Citylink Indonesia, terdapat beberapa permasalahan utama. Proses rekapitulasi dan pengelolaan data review notice masih dilakukan secara manual sehingga kurang efisien. Dua, tidak adanya sistem visualisasi data yang dapat menampilkan informasi review notice secara cepat, interaktif, dan mudah dipahami. Tiga, kurangnya analisis data yang mendalam untuk mengetahui pola, tren, serta kinerja proses review notice di setiap periode. Keempat, belum adanya alat bantu atau tools yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk memperbaiki sistem informasi operasional. Jadi sebelumnya itu si hasil review notice ini masih dicatat pada Microsoft Excel aja. Namun pada 2024 sampai sekarang si review notice ini masuk dalam KPI divisi saya. Nah, tujuan kerja prakteknya ini berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan kerja prakteknya ini adalah melakukan pengolahan dan analisis data review notice, mengidentifikasi pola dan tren penyelesaian, mengembangkan dashboard berbasis Power BI, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas sistem informasi operasional. Manfaat kerja praktik bagi perusahaan: membantu manajemen dalam memonitor dan mengevaluasi proses review notice secara efisien melalui tampilan dashboard interaktif. Bagi mahasiswanya sendiri ada memberikan pengalaman dalam penerapan sistem informasi, analisis data, dan pembuatan dashboard Power BI dalam penerbangan. Yang kedua, mengembangkan soft skill seperti komunikasi, kerja sama tim, disiplin, serta tanggung jawab terhadap pekerjaan. Bagi dunia akademik, menjadi referensi bagi penelitian atau proyek serupa yang menggabungkan penerapan teknologi business intelligence dalam konteks manajemen operasional perusahaan penerbangan. Nah, gambaran umum perusahaannya. Kerja praktek ini dilaksanakan pada PT Citylink Indonesia yang merupakan maskapai penerbangan berbiaya rendah. Pelaksanaannya ini pada divisi Company Operation Standard, yaitu divisi saya sendiri yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pembaruan dokumen operasional penerbangan pada PT Citylink Indonesia. Visi misi Visinya PT Citylink Indonesia ini menjadi sebuah maskapai penerbangan berbiaya rendah berkelas dunia dengan profitabilitas yang berkelanjutan dan menjadi perusahaan paling diminati bagi pencari kerja di Indonesia. Misinya sendiri meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan jasa layanan transportasi udara yang bebas kerumitan dengan kehandalan yang tinggi dan keamanan penerbangan berstandar internasional serta sentuhan layanan bercirikan keramah tamahan Indonesia. Jadi saya ini sebelum sudah kerja di PT Citylink di divisi Company Operation Standard yang tugasnya sendiri itu melakukan pengelolaan dan pembaruan uh, dokumen operasional penerbangan PT Citylink Indonesia. Jadi saya melakukan kerja praktiknya di divisi saya sendiri. Nah, metodologi kerja praktek ada 5.
Metodologi yang digunakan itu yang pertama mengobservasi proses bisnis, lalu melakukan pengumpulan data review notice, lalu melakukan pembersihan dan pengolahan data menggunakan Microsoft Excel, lalu saya analisis lagi datanya, serta yang terakhir merancang dashboard visualisasi menggunakan Power BI dan evaluasi hasil bersama pembimbing industri atau dengan atasan saya sendiri. Nah, dataset review notice-nya ini saya menggunakan yang tahun 2024. Data review notice ini memiliki beberapa atribut, yaitu judul si dokumennya sendiri, terus ada divisi mana nih yang ngirimin email ke divisi saya. Jadi misalkan ada divisi, contohnya di sini ada DOM, ada OC, OF, dan OVA. Ini menggunakan data 2024 ya. Jadi si divisi yang mempunyai notice ini mengirimkan kepada divisi saya. Lalu dari atasan saya atau divisi saya melakukan review terhadap notice tersebut, apakah sudah layak sesuai dengan standarnya atau masih ada masukan lagi. Nah, untuk atributnya sendiri itu ada divisi, waktu diterima, waktu respon, jumlah hari respon, persentase penyelesaian, serta status review notice-nya. Jadi waktu diterima itu misalkan dikirim tanggal 25 April 2024. Nah, berapa lama nih dari divisi saya untuk merespon si notice itu? Misalkan tanggal 25 April dikirim, tapi 25 April juga itu penyelesaiannya. Berarti waktu respon itu kan cuma 1 hari. Dan persentase penyelesaiannya itu pasti 100%. Dan statusnya itu pasti close gitu. Tetapi dalam perusahaan saya untuk saat ini batas maksimal responnya itu dibuat selama H+3 hari. Jadi misalnya lebih dari 3 hari untuk review si notice-nya ini, maka presentasinya akan di bawah 100%. Tapi selama saya bekerja di sini, untuk review notice-nya ini nggak selalu sih, 99% penyelesaiannya itu selalu 100% dan selalu close. Nah, hasil analisis. Berdasarkan hasil analisis, mayoritas review notice memiliki waktu respon yang sangat cepat, yaitu sekitar 1 sampai dengan 2 hari, jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan perusahaan. Seluruh data review notice berada pada status close, yang menunjukkan proses telah diselesaikan dengan baik. Selain itu, terdapat peningkatan performa penyelesaian dari quarter ke quarter. Jadi, dalam setahun ini kan ada 12 bulan, jadi dibagi per kuarter. Nah, nanti biasanya di akhir tahun itu ada pengumpulan tuh, misalkan dari si hasil review notice ini kira-kira berapa persen nih untuk KPI divisi saya sendiri. Nah, disitulah bergunanya si review notice ini untuk pemenuhan KPI divisi saya, salah satunya. Nah, dashboard Power BI. Sebagai solusi, saya mengembangkan dashboard berbasis Microsoft Power BI. Dashboard ini menampilkan grafik rata-rata presentase penyelesaian per kuartal dan per bulan, tabel detail review notice, serta filter interaktif. Dengan dashboard ini, proses monitoring yang sebelumnya manual menjadi lebih cepat dan mudah. Jadi saya di sini membuat per kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Lalu saya memberikan average presentase per kuartalnya. Lalu saya melihat saya membuat presentase per bulan dari Januari sampai dengan Oktober, tapi di sini kelihatan cuma sampai Oktober. Lalu ada filternya nih, jadi kita bisa ngelihat misalkan dari divisi mana, dari divisi OGF atau divisi OF misalnya. Itu kira-kira dari divisi itu udah berapa kali ngirimin notice ke divisi saya sendiri. Seperti itu. Jadi bisa difilter. Nah, manfaat implementasi. Implementasi dashboard Power BI memberikan beberapa manfaat, antara lain meningkatkan efisiensi monitoring, meningkatkan transparansi data, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta membantu optimalisasi sistem informasi operasional di PT Citylink Indonesia. Kesimpulannya, berdasarkan hasil kerja praktek saya, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan review notice di PT Citylink Indonesia telah berjalan dengan baik. Dashboard Power BI
terbukti mampu menyajikan informasi secara visual dan terstruktur, sehingga membantu proses evaluasi dan monitoring kerja. Dengan demikian, penerapan bisnis intelijen melalui Power BI terbukti memberikan kontribusi positif dalam mengoptimalkan sistem informasi operasional di lingkungan PT Citylink Indonesia. Saran dan penutup. Untuk pengembangan selanjutnya disarankan agar dashboard Power BI dapat diperluas dengan menggunakan data multi-period, sehingga analisis jangka panjang dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Selain itu, integrasi dashboard dengan sistem operasional internal perusahaan perlu dipertimbangkan agar pembaruan data dapat dilakukan secara otomatis dan real time. Sekian dari saya, Muhammad Rafli. Terima kasih.